Berita buruk, FIFA resmi jatuhin sanksi ke PSSI. Dan ini serius ya. Denda 400 juta rupiah, plus stadion kita dipotong 15% kapasitas waktu lawan Cina. Gara-gara nyanyian rasis waktu lawan Bahrain. Ini udah bukan soal hiburan lagi bro. Nyanyian kayak gitu ngerugiin negara. Timnas jadi kena getahnya. Untung FIFA masih kasih jalan. Asal 15% itu diisi komunitas anti-diskriminasi dan stadion pasang spanduk anti-rasisme. Follow sekarang, biar kita bisa edukasi bareng, bukan malah bikin malu bangsa. Sanksi ini berpotensi membawa kerugian besar bagi timnas Indonesia yang sedang bersiap menjalani laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanksi tersebut disebabkan karena ulah supporter ketika timnas Indonesia menjamu Bahrain pada bulan Maret lalu. Duel timnas Indonesia versus Bahrain terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga ini sendiri berlangsung cukup panas. Timnas Indonesia kala itu berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Bahrain. Gol semata wayang tim asuhan Patrick Kluivert dicetak oleh Oli Romeni. Akan tetapi, belum lama ini kabar buruk harus diterima oleh tim Garuda. Dilansir dari akun Instagram The Asian Football, FIFA resmi memberikan sanksi kepada timnas Indonesia. Sanksi tersebut diberikan karena ulah supporter yang meneriakkan kata-kata bernada kebencian selama duel timnas Indonesia versus Bahrain berlangsung. Alhasil antusiasme publik untuk mendukung langsung skuad Garuda di stadion akan dibatasi. FIFA menetapkan pengurangan jumlah penonton sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap PSSI akibat perilaku diskriminatif sebagian supporter saat laga sebelumnya. Insiden terjadi pada menit ke-80 pertandingan melawan Bahrain ketika sekitar 200 orang terdengar meneriakkan slogan yang dinilai mengandung unsur xenofobia. Xenofobia sendiri merupakan ketakutan atau ketidaksukaan terhadap orang asing atau pendatang. FIFA menilai hal ini sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas yang menjadi pilar utama dalam sepak bola internasional. Sebagai konsekuensi, PSSI dijatuhi dua jenis sanksi. Pertama adalah denda sebesar 25.000 franc Swiss atau sekitar 400 juta rupiah. Kedua, pembatasan jumlah penonton sebesar 15% dari total kapasitas stadion. Di menit ke-80 saat laga melawan Bahrain, sekitar 200-300 supporter Indonesia meneriakkan ujaran xenofobia. Hasilnya, FIFA menjatuhkan sanksi keras. Akibat tindakan itu, PSSI didenda hampir Rp400 juta dan harus menutup 15% tribun penonton pada laga melawan China. FIFA tak main-main soal diskriminasi. Ada aja gebrakannya kalau timnas Indonesia mau main. Waktu kemarin menjelang Bahrain minta di tempat netral, sekarang menjelang lawan Cina kena hukuman karena pas kemarin kandang lawan Bahrain. Penonton dikurangin, kena denda 400 juta. Curiga timnas Indonesia lolos Piala Dunia nih, dijolimin mulu. Allahu. Jumlah penonton dikurangin sebanyak 15%. Kalau dihitung-hitung dari 70.000 supporter, kalau dikurang 15% itu sebanyak 10.500 penonton. Dan katanya lagi itu yang dikurangin di bagian selatan dan di bagian utara. Supporter Indonesia dapat peringkat pertama penonton terbanyak di kualifikasi round 3. Jadi gimana nih guys tanggapan kalian? Nge-war biasa aja udah susah, sekarang dikurangin 15% dari jumlah tiket, jumlah bangku penonton. Ribuan fans Cina mendadak siap OTW GBK. Tapi lo tahu nggak kenapa mereka segitu semangatnya? Jadi, beberapa minggu lalu, Federasi Sepak Bola Cina telah mengirim tim khusus ke Indonesia untuk mengirim berbagai persiapan logistik pada umumnya. Menariknya, mereka dilaporkan juga sekalian melakukan berbagai pemeriksaan layaknya hotel, bus tim yang disediakan, tempat latihan, sampai mengecek venue stadion utama GBK. Setelah itu, antusias fans negeri tirai bambu meledak. Berbagai sumber menyebut, jika pencinta sepak bola Cina yang tinggal di Indonesia punya komunitas, makanya ribuan supporter langsung siap buat berangkat. Penggemar sepak bola yang tinggal di Cina juga akan ada yang menyusul. Usai federasi mereka resmi menjual tiket away. Buat Cina, ini mungkin laga hidup mati paling menentukan nasib di round 3. Dan buat Indonesia, ini lebih dari itu. Ini laga harga diri, di rumah sendiri. Apalagi, ada puluhan ribu supporter yang telah siap war tiket. Dan tak lupa koreo serta tifo juga telah disiapkan La Grande Indonesia yang bakal membakar atmosfer GBK. Follow jika lu udah nggak sabar nonton timnas. Dapat surat bukannya berbunga-bunga malah disuruh bayar 400 juta. Timnas Indonesia resmi dapat surat hukuman dari FIFA karena dianggap melanggar pada pertandingan Timnas Indonesia lawan Bahrain Maret kemarin. FIFA menganggap 200-an supporter Timnas Indonesia di menit 80 melakukan xenofobia atau ujaran kebencian kepada Bahrain. Dengan sanksi ini, Timnas Indonesia wajib membayar denda sebesar 400 juta rupiah lebih dan pengurangan jumlah supporter sebesar 15% saat lawan Cina nanti.
Namun kuota 15% itu boleh digunakan kepada komunitas anti-xenophobia atau anti ujaran kebencian. Ada-ada aja sih FIFA, ini konspirasi apa gimana sih? Timnas Indonesia lagi butuh kemenangan nih lawan Cina dan Jepang nanti. Emil Audero terancam gagal debut bersama Timnas Indonesia saat lawan Cina bulan Juni besok. Waduh, ini serius? Ya, ini serius guys, dikarenakan Emil Audero masih harus membela klubnya Palermo yang tengah berjuang di playoff promosi Serie A. Dan jika Palermo berhasil melaju hingga final playoff pada tanggal 1 Juni, maka waktu adaptasi Emil dengan skuad Garuda akan sangat terbatas. Pertanyaannya, apakah Emil Audero tetap akan dipaksakan untuk menjadi starter saat melawan Cina besok? Karena seperti yang kita tahu, Maarten Paes itu sudah dipastikan absen dikarenakan akumulasi kartu. Tapi sebenarnya kita masih punya cadangan stok kiper yang bagus, Yaps Hernando Ari, di mana sebenarnya Hernando sempat menjadi kiper utama Timnas Indonesia di zamannya Coach Sintayong sebelum datangnya Maarten Paes dan Emil Audero. Apakah Hernando bisa menjadi solusi? Patut kita tunggu. Tapi semoga pastinya harapan kita semua Emil Audero bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Cina besok. Kalau menurut kalian gimana? Ole Romni targetkan 3 poin demi balas totalitas supporter. Usai tiket resmi dijual, striker Timnas Indonesia Ole Romni mengaku tak sabar menghadapi Cina di laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Tak tanggung-tanggung, striker Oxford United tersebut menargetkan 3 poin demi menjawab dukungan penuh dari supporter Garuda yang bakal memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ole Romni memastikan bahwa skuad Garuda tidak akan menyerah sebelum peluit akhir berbunyi. Ia meyakini segala kemungkinan bisa terjadi. Oleh pudar dan semangat Timnas Indonesia tak pernah padam. Oleh pun tak henti-hentinya memanjatkan harapan kepada para supporter setia. Tentunya bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin. Dukungan kalian di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan, ujar Ole Romni dikutip dari laman Kita Garuda. Statement penyerang kelahiran Nijmegen tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya dukungan supporter Garuda selalu membekas dan Ole masih merasakan betul energi dahsyat yang mengalir dari tribun saat melawan Bahrain di GBK beberapa waktu lalu. Terlebih, mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 memang belum padam. Meski jalan menuju Qatar penuh liku, secercah harapan masih menyala. Hingga match day ke-8, skuad Garuda bertengger di posisi keempat grup C dengan 9 poin, hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia. 2 laga sisa akan menjadi penentu nasib tim Merah Putih yang sedang bermimpi menginjakan kaki di pentas dunia. Tiket laga Indonesia versus Cina ludes terjual. Guys, tanggal 5 Juni 2025 nanti Indonesia akan melawan Cina di Gelora Bung Karno. PSSI sudah merilis tanggal 15 Mei kemarin, pembelian tiket Indonesia versus China sudah bisa diakses melalui Livin atau Garuda ID ya. Pembayarannya nanti ada tersedia baik dari Livin Mandiri, baik dari kredit card, debit dan lain-lain. Nah, di sini harga yang tiket termurah itu 300.000. Tiket termahalnya itu 1,7 juta rupiah. Informasi yang dirilis oleh salah satu media cetak elektronik yang ada di Indonesia bahwa tiket itu sudah ludes terjual. Apakah Indonesia mampu membawakan kemenangan ketika melawan China di Gelora Bung Karno dan bisa melajukan Timnas Indonesia ini ke round 4, atau bisa ada Dewi Fortuna atau keberuntungan bisa langsung lolos kualifikasi Piala Dunia? Coba tinggalkan komentarnya. Itulah sanksi FIFA terhadap Timnas Indonesia jelang lawan Cina. Kena denda 400 juta dan mengurangi penonton sebanyak 15%. Dan tiket, ya bersyukurlah tiket penjualan Indonesia visinya habis ludes terjual. Tetap dukung Timnas Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.